Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa statement Agus. Beberapa hari terakhir ini aku lihat dia sepertinya sudah semakin berpengalaman ya, karena dia sudah banyak berbicara di media massa ataupun juga podcast. Sepertinya dia sudah pintar untuk memainkan kata-kata. Salah satu isu pada saat dia diwawancara dengan Uya Kuya yang disampaikan adalah terkait dengan uang Rp600.000. Apa maksudnya uang Rp600.000? Jadi pada suatu ketika waktu dia itu baru selesai melakukan pentransferan atau pindah buku uang sekitar 1 miliar ke rekening Yayasan Nopi, Agus itu komplain karena pada saat itu kan dia itu lagi di sebuah kafe mungkin atau tempat makan, lagi minum-minum di situ bareng sama krunya Novi. Tidak ada Novinya, hanya kuasa hukumnya Mas Gary di situ. Dia bilang bahwa waktu itu kami sempat histeris dan juga kayak nangis-nangis karena kami lihat ada ayah kami itu lagi diwawancara begitu sama Mas Gary buat tayangan YouTube-nya Novi. Waktu itu kami memang agak sedikit kurang nyaman ya kondisinya karena kami takut nanti ayah saya salah ngomongin masalah uang lagi gitu. Nah, kemudian dia juga bilang pada saat itu kami juga minum-minum ya, tahu nggak sih katanya, kami juga heran kok yang ngebayar malah kami gitu, bukannya kan itu harusnya dibayar sama timnya Novi. Kata dia saat itu habisnya sekitar Rp600.000. Waduh, maksudnya Rp600.000 itu menjadi hal yang sangat bermasalah bagi Agus loh. Padahal dia bilang itu uang 1,5 miliar tuh nggak ada artinya buat saya gitu loh. Tapi ternyata Rp600.000 aja menjadi pikiran yang begitu dalam banget. Padahal donasi yang pertama dari Yayasannya Novi lah atau timnya Novi itu kan Rp35 juta. Belum dengan kayak diantar-antar dengan kendaraannya Novi kemana-mana. Itu juga sudah berapa. Tetapi Rp600.000 itu menjadi masalah besar bagi keluarganya Agus, istrinya, dan juga Wawa di sini. Coba kita simak cuplikannya berikut ini teman-teman. Itu kan kirain kuasa hukumnya yang bayarin, kan lumayan lah itu ya, 600 sekian lah itu, 600 ribuan gitu. Ya, dia makan juga dari uang donasi. Iya, terus kita kan takut Pengacaranya juga, dia makan gitu. ditraktir dari uang donasi digunakan kan? Ini Farah Tabes manas-manasin sama ngomong di depannya Uya Kuya. Dia cuma diem aja Uya Kuyanya. Ini makan uang dari donasi nih, Rp600.000 gitu. Iya. Enggak lah, jadi itu uang pribadi kita jadinya jatuhnya, karena kan uang itu udah dikembaliin semua. Yang bayar siapa pada saat itu? Siti, istri pakai uang pribadi. Cash. Iya. Yang diambil dari uang 1, sekian itu. Enggak, kan uang udah dipindahin. Oh, uang kamu. Iya, jadinya uang jatuhnya uang istri saya. Oke, terus yang 300 Karena takut. 1 miliar dulu. Yang 300. Yang 300 gimana? Yang 300 itu setelah di Densu. Kan kita udah baik-baik kan, terus kata Densu itu sisanya mau bagaimana? Ya udahlah saya selain aja gitu kan. Ya karena ditekan Densu dengan Novi karena malu kan, nggak mungkin dibilang Udah sih, tahan kalau kan. Pak Densu sih nggak ada tekanan yang Nah, tetap ya, Farah Tabes kayaknya pengen nyerang Densunya juga, tapi Agus tetap mengatakan enggak lah kalau Pak Densu itu tidak ada menekan sama sekali. Kenapa Agus tidak mengatakan hal demikian, ngebela Densu di hadapan kuasa hukumnya seperti apa ya, untuk ngebela Novi juga gitu. Dan Agus tuh kita sudah lihat rekamannya dulu pertama kali yang Farah Tabes nelpon video call gitu ya. Ini nanti saya hajar Densu, saya hajar Novi, kata Farah Tabes kan ya. Terus si Agus bilang, jangan Densu, kalau Densu tuh baik sekali. Itu udah dibela. Sekarang pun juga sama di Uya Kuya bilangnya, oh enggak lah kalau Pak Densu itu baik, tidak pernah menekan. Tapi Novi nggak pernah dibela sama sekali. Padahal tanpa adanya Novi, kamu tidak akan ketemu Denny Sumargo begitu. Ini kan kita ngelihatnya bahwa miris banget ya, Agus sebegitu bencinya sama Novi, dan omongannya juga pedes-pedes banget. Apalagi Rp600.000 ini loh gitu. Toh Rp600.000 itu kalau aku lihat itu kan jadi momennya adalah momen pada saat adanya kayak pemindah bukuan rekening tabungan. Jadi nggak ada Novinya di situ. Artinya ada siapa aja, ada Wawa, ada bapaknya Agus, ada Agusnya, ada istrinya, ada Gary, mungkin ada satu kameramen atau mungkin ada satu staff. Artinya kan ada 4 orang dari keluarganya Agus, mungkin 3 orang dari pihaknya Novi atau 4 orang juga. Toh yang minum juga mereka, kenapa sih harus, ya pasti ada ya pro dan kontra juga. Antara bilangnya gini nih, Anjas, 600.000 bagi mereka tuh uang gede loh. Yes, I know. Itu uang gede ya bagi timnya Agus, aku paham. Tapi kan bukan tentang nilainya.
tentang yang minum siapa saat itu. Dan juga kalaupun mereka harus ngebayarin orang lain tersebut ngasih minum, toh nggak masalah sih. Mereka juga sudah mendapatkan dana bantuan 35 juta yang awal, bahkan juga 1,5 miliar, dan Novi tidak mengambil sepeser pun di situ. Uangnya dikelola. Jadi dari sini tuh membuktikan sebuah nama teori yang namanya adalah teori dekonstruktif. Teori ini menyatakan bahwa apa yang biasanya disampaikan terus ke publik biasanya adalah kebalikannya. Maksudnya gimana? Agus selalu mengatakan bahwa saya itu nggak penting dengan uang itu. Harga diri saya itu lebih tinggi dibandingkan uang tersebut. Ya sudah, kalau kalian mau uang tersebut, ini ambil aja kebutuhan saya juga, kita pisah, kita pindah posisinya. Jadi selalu yang dinarasikan adalah seperti itu, uang nggak penting, tapi justru kebalikannya. Uang itulah yang menjadi alasan utama kenapa Agus kesannya playing victim, ngerasa dia adalah korban dari segala korban. Kita memang prihatin ya dengan kondisi yang menimpa Agus. Novi, timnya, mereka pun mengatakan menangis, makanya mereka begitu memberikan daya upayanya untuk mencari dana bantuan. Tetapi ternyata dengan klarifikasi Novi hari ini, yang ternyata ada beberapa hal yang baru kita ketahui. Oh, ternyata ada permainan di sini. Permainan pertamanya diketahui adalah ternyata waktu di Densu yang awalnya rekening yang akan ditampilkan, dicantumkan dalam podcast Densu adalah rekeningnya Yayasan Novi. Tapi gara-gara permintaan dari keluarganya Agus, siapakah itu? Apakah Wawa, ataukah istrinya, atau yang lain yang bilang bahwa jangan rekening Yayasan Novi dong, langsung aja ke rekeningnya Agus, jadi biarin enak untuk prosesnya, biar cepet untuk pengobatannya. Pinter ya, dan karena memang awalnya semua baik-baik aja, ya tidak masalah gitu. Tapi ternyata setelah kesini-sini ada drama-drama manipulasi terkait dengan hasilnya yang awalnya dibilang cuma 500 juta, ternyata sudah hampir 1,5 miliar. Kemudian juga setelah dimutasi, diketahui ternyata ada beberapa transferan yang nggak masuk akal. 50 juta 5 kali ke rekening istrinya Agus, 50 juta ke kakaknya untuk orang tuanya Agus di Aceh, terus 98 juta ke anaknya Wawa. Itu kan nggak jelas uangnya buat apa. Kalau tidak dikucek-kucek sama Novi, aku yakin uangnya udah menguap. Walaupun sekarang kita pahami, jadi uang yang 300 juta, yang 250 di rekening istrinya, dan juga 50 ke Aceh itu udah dibalikin karena di yayasan sekarang 1,3 miliar. Tapi yang ditransfer ke rekening Wawa ke anaknya itu masih belum clear, 98 juta. Ini yang ngebuat kita bahwa action itu speaks louder than word. Apa ya, action itu, perbuatan itu berbicara lebih lantang dibandingkan dengan kata-kata. Aku yakin orang-orang yang mungkin sebagian kecil ya, yang simpati dengan Agus, itu karena dia sedih, mereka sedih melihat kondisi Agus yang kasihan banget gitu. Tapi kan kalau dicari lebih dalam, kok ternyata ada bau bangkai nih di bagian-bagian ini teman-teman. Terus juga mengenai mutasi tersebut, katanya ada kesannya dijebak Agus, bahwa awalnya itu waktu kami ke bank di kawasan tersebut, Bank BCA kalau nggak salah, dipikirnya kami cuma mau ngecek mutasi doang. Tapi kok Pak Gary bilang bahwa ini pemindahan uang Agus gitu kan ya. Terus Agus bilang katanya, sebenarnya Agus tuh nggak rela, ini kan untuk pengobatan Agus gitu. Terus Gary-nya bilang, kata Agus, nggak apa-apa Agus, kita buletin 1 miliar aja buat ke yayasan, nanti sisanya yang di rekening istri Agus, itu bisa buat mondar-mandir dulu gitu. Nah, ini kan sudah mulai pelin-pelan bolak-balik dan nggak clear, dan pada saat ngobrol ini, kuasa hukumnya Agus pun, Farhad Abbas, bukan tipikal kuasa hukum yang menenangkan, mengademkan, tapi justru malah kayak ngompor-ngomporin gitu kan ya. Iya itu mereka makan uang dari yayasan juga, Gary itu juga seperti itu. Terus Agusnya bilang, enggak, itu bukan uang donasi, itu uang dari istri Agus yang ngebayar pakai cash begitu. Kok sebegitu banget ya, 600 ribu aja dibahas, ditayangkan sampai sebegitunya. Jadi menurut aku nggak cocok sih dengan apa yang disampaikan, dinarasikan selama ini. Nah, terkait dengan Agus yang katanya lagi emosional saat itu di mana, di bank tersebut,
setelah dari bank tersebut ya, minum-minum tersebut, karena dia ngeliat ada ayahnya diwawancara begitu. Ya toh kenapa sih diwawancara, kok nggak mau gitu, bukankah kamu mendapatkan jam keseda itu juga karena kamu tampil ke sosial media lewat Novi, kamu juga mendapatkan 1,5 miliar juga lewat sosial media di wawancara. Kenapa pada saat timnya Novi wawancara ayahnya Agus yang kontennya kalau aku lihat di channelnya Novi itu adalah terkait dengan statement misalnya begini, ayahnya Agus pada intinya dia bilang bahwa saya setuju kok kalau uang donasi tersebut yang mengelola adalah yayasannya Novi gitu. Jadi biar enak, biar clear. Tapi kan Agus nggak seperti itu, malah dia bilang itu uang sebenarnya uangnya Agus kan buat pengobatan. Agus itu sebenarnya nggak rela begitu. Jadi stop lah playing drama dan juga playing victim. Orang justru malah tidak simpati dengan kondisi Agus yang seperti ini tanpa bermaksud untuk membuat dia ngedown lagi. Tapi menurut aku ya dia harus segera untuk memperbaiki hal tersebut ya. Ya ada banyak beberapa orang yang bilang bahwa melaporkan Novi ke kantor polisi dengan 2 laporan tersebut adalah langkah yang tepat Anjas buat Agus agar mendapatkan uangnya lagi. Menurut aku enggak sih, justru Agus itu ya, kalau menurut aku dengan dia melaporkan Novi, itu ibarat kata pepatah kayak menang jadi arang, kalah jadi abu. Artinya kalaupun nanti Novi menjadi tersangka seandainya, Agus menurut aku akan kalah, belum tentu uangnya akan kembali. Bisa aja nanti disita negara atau bahkan didonasikan kemana itu bisa menjadi abu. Ya, kalau dia kalah ya justru dia semakin malu, dia bisa kehilangan uangnya, dia juga malah mendapatkan hal tidak baik dari masyarakat. Jadi memang nggak bisa dipungkiri common sense mayoritas orang Indonesia lebih banyak mendukung Novi, bukan tentang dukung mana, nggak dukung mana, tapi lebih ke masalah ke moralnya aja sih, ke etikanya. Walaupun memang secara hukum ada keterangan dari Hotman Paris, terus juga Kamarudin Simanjuntak, yang mereka mengatakan secara hukum uang tersebut adalah miliknya Agus. Tapi secara moral, kalau menurut Hotman Paris, Agus sebenarnya tidak boleh membuat seperti itu, nyumbang uang ke sana ke sini, seolah-olah itu uang yang didapatkan kayak hujan dari langit gitu. Padahal kan ada orang yang berjuang di balik itu semua, bagaimana Agus mendapatkan donasi tersebut. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.